Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Halo, akhirnya Selin balik lagi nih di Onta Podcast. Anyway, kuliahnya gimana nih guys? Masih online gini, jadinya ya berkutat lagi lah ya sama laptop, handphone, dan gak jauh-jauh dari yang namanya Zoom Meeting atau Google Meet. Mau gimana lagi ya, kalau dipikir-pikir, kita kan sebenarnya juga udah bosen banget sama keadaan kayak gini. Tapi ya mau gak mau harus dipaksa terus supaya terbiasa. Maksud aku, terbiasa dengan segala kehidupan kuliah yang serba daring ini loh guys. Ngomongin tentang kuliah daring, pasti mahasiswa udah gak asing lagi sama yang namanya bosen, capek, dan jenuh. Gimana enggak coba, kelas bisa dari pagi sampai sore, Zoom non-stop, masih ada pressure tugas yang numpuk, deadline yang mepet-mepet, dosen yang killer abis, dan masih banyak lagi drama kuliah daring. Belum lagi nih mahasiswa yang aktif organisasi, volunteer, kepanitiaan, dan aktivitas lain di luar akademik. Wah, itu juga benar-benar nguras tenaga, waktu, dan pikiran sih pastinya. Nah, biasanya nih, kita sebagai mahasiswa yang udah ada di titik kejenuhan, udah sumpek banget nih sama semua kegiatan yang ada, pasti ujung-ujungnya bakal ngelakuin sebuah aktivitas yang bernama healing atau biasa disebut self-healing juga. Aku yakin banget sih, kayaknya semua mahasiswa udah tahu kan, apa sih itu healing? Nah, healing atau self-healing ini sebenarnya punya banyak banget definisi ya guys. Tapi sependek yang aku tahu, healing adalah sebuah upaya untuk menyembuhkan luka diri, mental, atau hal-hal yang membuat kita sedih hingga mengarah ke depresi. Oke, ngomongin tentang healing, biasanya nih, mahasiswa selalu ngelakuin hal ini gak sih? Minimal ya sebulan sekali lah, atau malah tiap weekend nih. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya di zaman sekarang kayak gini tuh banyak banget loh hal-hal negatif yang berkedok self-healing. Nah, mungkin dari kalian yang lagi dengerin podcast ini tuh juga ngelakuin hal kayak gini, tapi kalian gak sadar gitu. Sekarang contohnya gini, dikit-dikit kalau lagi banyak pressure ngomongnya, gak kuat deh gue, fix banget nih, kayaknya butuh healing. Terus pergi ke mall, belanja sampai kalap, beli barang-barang yang lucu, tapi sebenarnya mah nggak butuh. Akhirnya duit habis, sampai rumah nyesel, terus ngedumel lagi. Kenapa sih gue boros banget? Lanjut lagi nih, ada yang tipe-tipe healingnya tuh harus banget main ke tempat-tempat terbuka, alias ke alam-alam gitu deh. Ke gunung kek, atau ke pantai gitu. Terus pulang-pulang, kalau duitnya udah habis, pasti ngedumel lagi. Kalau yang modelan kayak gini nih, ini yang namanya pemborosan berkedok self-healing sih. Jadi, sebenarnya kita tuh harus pinter-pinter ngatur gimana sih caranya healing yang bener tuh. Nah, di sini mungkin aku bisa sharing sedikit ya guys, pengalaman dari aku dan juga berdasarkan cerita dari teman-teman aku nih. Gimana cara kita untuk mengatur self-healing dengan baik. Yang pertama adalah tentuin dulu nih sebelum mau ngelakuin proses healing. Misalnya, kalian mau healing yang kayak gimana sih? Kalau keinginan kalian tuh butuh budget yang ekstra, ya berarti kalian harus nabung dulu gitu jauh-jauh hari untuk merealisasikan keinginan kalian itu. Lalu yang kedua, gunakan perhitungan yang matang. Artinya di sini tuh kalian harus benar-benar ngitung ya guys, pengeluaran kalian ntar berapa, butuh untuk apa-apa aja nih, misal transport, makan, dan lain sebagainya. Hal ini tuh bertujuan untuk apa sih? Supaya kalian gak boncos atuh. Jadi after healing kalian tuh tetap happy gitu, bukannya malah nambah beban lagi. Nah, ini yang terakhir atau yang ketiga. Pilih proses healing terbaik. Jadi guys, kalian juga harus pinter-pinter ya buat milih apa nih healing yang cocok buat aku gitu. Contohnya kalau kalian lagi punya budget yang pas-pasan gitu, kalian bisa ngelakuin healing dengan cara nonton film atau series di Netflix mungkin, ngedrakor, bikin masakan atau makanan kesukaan, main sama hewan peliharaan di rumah, dan masih banyak banget hal lain yang bisa kalian lakuin tanpa mengeluarkan ekstra budget. So,
Nggak apa-apa banget guys kalau kalian lagi pusing, lagi stres, lagi capek banget sama kehidupan kuliah yang kayak gini. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang normal kok. Semua orang pasti juga ngerasain hal itu. Tapi di sini lebih bijaksana lagi ya guys kalau kalian mau menggunakan self healing di kehidupan kalian. Semangat!